Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Pagi hari ini kita memeriksa bibit hibrida yang saya lorong di ujung kebun saya. Kita akan melihat apa ada kumbang tanduknya menempel apa enggak. Kita saksikan teman-teman ya. Sebelum teman-teman menonton video saya ingatkan subscribe, tombol di bawah ini, dan komen teman-teman ya, supaya saya tahu inspirasi teman-teman tentang menonton video saya. Ini agak grogi teman-teman karena pemula. Pokoknya siapapun akan saya balas. Yang penting komen teman-teman. Dukung terus channel saya supaya berkembang, supaya bisa ketemu teman-teman terus. Dan kita lihat teman-teman, apa ada nempel ke pohon kelapa apa tidak kumbang tanduknya teman-teman. Let's go. Kumbang tanduknya masih ada tapi nggak nempel di pohon kelapa, tapi nempel di kayu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, dia nempel memakan kulit kayu ini teman-teman. Itulah kumbang tanduk. Ini udah saya puntir kepalanya teman-teman. Maka itulah saya semakkan untuk menghindari kumbang tanduk. Jadi dia tidak memakan kelapa teman-teman. Jadi saya bikin lorongan kayak gini teman-teman ya. Kita utamakan keselamatan bibit, biarlah semak tapi tetap menghasilkan uang teman-teman. Ini akan saya pules kepalanya teman-teman. Inilah yang menghabiskan kelapa teman-teman. Ini kumbang perempuan yang saya patah kepalanya teman-teman. Satu pohon kayu, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Saya periksa lagi. Itulah kenapa saya memberikan gambaran atau pengalaman teman-teman ya. Ini kayu wangun teman-teman kalau di daerah ini. Coba kita periksa di pohon kelapa apa ada apa enggak kumbangnya. Enggak ada teman-teman. Biasanya kalau dia ada di sini teman-teman. Ini enggak ada teman-teman. Ini betul-betul belum ada satu jengkal nih teman-teman. Batangnya baru berumur 28 bulan nih teman-teman. Sudah dideres. Pokoknya intinya petani kelapa hibrida supaya sukses begini aja teman-teman. Cara berkebunnya ikuti cara saya tidak memaksakan, tapi memang inilah yang saya tunjukkan keberhasilan saya ini teman-teman ya. Nah,
tapi saya lorong teman-teman. Diderek semua. Saya membuat video ini bukan settingan teman-teman ya, real. Di lorong aja teman-teman ya. Pokoknya petani Indonesia, bukan petani inhil aja teman-teman ya. Di lorong supaya kumbangnya tidak menyerang ke kelapa teman-teman. Utamakan keselamatan tanaman kita teman-teman. Saya tegaskan sekali lagi, yang berminat perkebunan hibrida, masalahnya gini ya teman-teman ya. Jadi sawit murah nggak laku, kalau di sini nggak laku teman-teman sawit ya. Pinang harganya cuma 3.000. Supaya ekonomi kita tangguh itu teman-teman, tanamlah berbagai macam tanaman. Nanti kalau laku, salah satunya kita masih normal ekonominya teman-teman. Apalagi kalau kita punya anak sekolah, kuliah, atau di bawah pendidikan lebih rendah daripada kuliah, itu juga memerlukan biaya banyak teman-teman ya. Kalau bagi petani harus mempunyai banyak tanaman. Kalau tanam kelapa ya tengah-tengahnya diisi tanaman pinang khusus, barisan tengah dibikin mata 5 di antara gang-gang kelapa, diisi juga tanaman pisang, diisi juga itu ubi atau tanam singkong, supaya nanti pamanya kelapanya nggak laku ya laku ubinya. Kalau ubinya nggak laku ya laku pisangnya teman-teman ya. Kalau bapak-bapak petani yang ada di Jawa, kalau punya lahannya sedikit ya bisa tanam cabai sedikit, tanam semangka sedikit, tanam kangkung jabut sedikit. Jadi kalau kita bawa ke pasar itu nggak laku cabenya ya laku kangkungnya, ya nggak laku kangkungnya ya laku semangkanya gitu teman-teman ya. Jadi ekonomi kita itu tetap normal. Itu yang saya perhatikan sejak mulai saya bertani umur 13 tahun, dari Jawa merantau ke Riau dari Jogja sekitar tahun 80-an teman-teman, ngikut orang tua. Pokoknya masih dikempit saya itu umur 8 tahunan merantau ke Riau, tebang hutan. Sampai sekarang saya buka kebun sendiri, usaha sendiri, alhamdulillah berhasil. Inilah saya tunjukkan, sebagai petani itu jangan fokus pada satu tanaman teman-teman ya. Begitulah kira-kira teman-teman. Pokoknya apapun yang kita tanam itu harus banyak warnanya. Kalau di daerah teman-teman itu tanam berambang, seperti di daerah Brebes itu, ya sampingnya dikasih lombok nggak masalah. Ya jangan deket-deket sama bawang merah atau bawang putihnya. Daerah Brebes itu kan lokasi berambang. Jadi tanam cabai ya tanam, pokoknya yang ataupun apa untuk lalapan itu kemangi, tanam kemangi. Jadi kalau kita bawa ke pasar itu satu gendongan itu nggak laku satu, laku satunya gitu teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya.
Ya kalau ditiru ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Tuh, kemarin saya masih kecil tanam pepaya, tanam keladi sayur, lompong kata orang Jawa bilang, tanam keladi selatah, apa itu kalau bahasa Indonesia, pokoknya semua saya tanam. Tanam terong pipit atau cepokak kalau bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa kurang paham teman-teman gitu ya. Saya akan tetap semangat membuat video ini karena keberhasilan saya ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman sebagai petani Indonesia. Jangan semuanya mengandalkan sawit teman-teman ya. Saya udah merasakan sawit nggak laku teman-teman ya. Itulah teman-teman ya, kalau bisa petani itu tangguh ekonominya teman-teman, karena yang tanam sama yang makan banyak yang makan teman-teman. Kita harus semangat terus, berjuang terus sambil berdoa teman-teman. Saya ingatkan teman-teman, dukung terus channel saya supaya apa teman-teman, supaya kita dapat bertemu. Saya senang sekali bisa membuat video YouTube ini, berbagi pengalaman. Dan jangan lupa subscribe, tombol di bawah ini, dan komen teman-teman ya, supaya saya tahu bahwa video saya ini ditonton oleh teman-teman. Begitulah teman-teman ya, yang subscribe, yang komen, insya Allah saya balas dengan paket komplit teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan dari Bapak Madi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.